Sebagai seorang muslim, kehalalan setiap komponen dalam kehidupan harusnya menjadi salah satu perhatian utama. Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan, tapi nilai-nilai rohani dan akidah tidak boleh sampai terlupakan. Halal tidak hanya meliputi zatnya saja, melainkan proses mendapatkan serta penggunaannya pun harus selalu dalam konteks yang halal. Kosmetik merupakan satu di antara banyaknya kebutuhan primer masyarakat, termasuk juga umat Islam. Dalam Islam sendiri, penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya boleh, dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, juga ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, serta tidak membahayakan bagi yang memakainya. Namun, pada awalnya masyarakat abai akan hal ini, mengingat kosmetik bukanlah sesuatu yang proses konsumsinya langsung ke dalam tubuh. Tetapi seiring meningkatnya kesadaran akan manfaat sertifikasi halal, trennya justru kemudian berbalik. Kini, kosmetik halal lebih banyak dicari konsumen. Alasan mengapa produk kosmetik harus memiliki label halal diantaranya karena kosmetik digunakan sehari-hari dan menempel pada tubuh, yang kemungkinan akan ikut terbawa ketika beribadah. Dan dalam beribadah, terutama sholat bagi seorang muslim wajib terbebas dari najis. Ada anggapan bahwa kosmetik dapat hilang ketika dibilas oleh air wudhu, padahal anggota tubuh yang terbasuh oleh air wudhu pun sifatnya terbatas. Sementara, produk kosmetik yang digunakan tidak hanya pada bagian anggota wudhu saja, sampai saat ini pun masih banyak produk kosmetik yang memang sengaja dibuat tahan air agar tak mudah rusak dan awet sepanjang hari. Produk semacam ini jelas tidak memenuhi syariat karena akan menghalangi air wudhu untuk membasuh kulit. Selain menjaga tubuh dari najis, kosmetik halal ternyata diatur juga oleh undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal. Kemudian, lebih lanjut kewajiban produk kosmetik mengantongi sertifikasi halal berlaku mulai 17 Oktober 2021. Pada produk kosmetik, label halal menandakan sebuah produk terbuat dari bahan-bahan yang tak mengandung unsur haram. Secara umum, ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah dari sisi bahan, resesi bahannya sendiri, apakah memang mengandung bahan-bahan yang najis atau tidak, itu yang pertama. Artinya kita harus meneliti kembali bahan-bahan apa saja yang terkandung di dalamnya dan memang harus bebas dari najis. Kosmetik itu penggunaan bahannya bisa bermacam-macam. Jika kita bagi-bagi kelompoknya, itu ada bahan yang berasal dari tumbuhan, kemudian ada bahan yang berasal dari produk mikrobial, ada juga bahan yang berasal dari hewan dan yang berasal dari manusia. Lagi pada bikin lip tint dan gue menunggu giliran. Kehalalan produk kosmetik juga didasarkan pada proses produksi atau pembuatannya. Meski misal dibuat dari bagian tubuh hewan yang dikategorikan halal, harus dipastikan bahwa hewan tersebut telah diproses sesuai syariat Islam. Begitu juga dengan proses pengujian produknya. Misal, jika dilakukan pada hewan, produk kosmetik dapat dinyatakan halal jika pengujiannya tidak menyakiti atau membunuh objek pengujian. Selain itu, dari sisi packaging juga memiliki peluang untuk mengandung bahan yang tidak halal. Tapi sejauh ini memang untuk kosmetik masih lebih fokusnya ke arah bahan, juga kemudian ke arah tembus airnya. Selain itu, salah satu yang menjadi perhatian kita juga dari sisi penamaan dan kemasan. Hal ini menjadi penting karena untuk penamaan, jika terdapat hal yang mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh Islam itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua dari segi kemasan, misalnya ada parfum yang kemasannya botolnya berbentuk perempuan telanjang, itu tidak diperbolehkan juga. Atau ada gambar yang memang sifatnya tidak sopan mengarah kepada pemakai juga tidak diperbolehkan. Hal ini memang tidak menyebabkan produknya otomatis menjadi haram, tapi produk tersebut tidak bisa disertifikasi halal karena ada syariat yang memang dilanggar. Adapun beberapa syarat lain yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal produk kosmetik yaitu: pertama, lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan seperti nama produk, keunggulan, cara penggunaan, bahan, produsen, masa kadaluarsa, dan sebagainya. Kedua, bersifat objektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan kosmetika. Ketiga, tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan,
dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Keempat, tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit. Demikian pembahasan mengenai kosmetik halal, semoga dapat menjadikan kita sebagai konsumen yang lebih cerdas dan lebih peka terkait kehalalan produk yang kita konsumsi.